Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Amalia Nirwan, Stambuk 083 2018 0040. Saya akan menjelaskan hasil proposal penelitian agribisnis yang berjudul Perbandingan Pendapatan Usaha Tani Padi Sistem Panen Konvensional dan Non-Konvensional. Latar belakang. Pertanian kimia atau lebih dikenal dengan pertanian konvensional yang menggunakan bahan kimia tambahan berupa pupuk dan pestisida juga berdampak pada masalah ekonomi petani. Biaya produksi semakin tinggi akibat penggunaan input yang terus meningkat tanpa adanya perubahan yang signifikan pada hasil. Sistem pertanian non-konvensional pada mulanya berkembang di negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia Timur seperti Korea, Jepang, dan Taiwan. Di Cina, pertanian konvensional ini berkembang sebelum pupuk kimia tersebar luas pada tahun 1960. Namun, adanya revolusi hijau, sistem ini mulai ditinggalkan karena kalah saing dengan pertanian modern yang saat ini mampu menunjukkan peningkatan produksi yang cukup tinggi. Peralihan sistem konvensional menjadi non-konvensional secara menyeluruh di Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang telah rusak akibat revolusi hijau. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara petani dan dukungan dari pemerintah. Berbagai penyuluhan diperlukan agar dapat mengubah cara pandang petani mengenai pertanian konvensional yang berkelanjutan sehingga dengan solusi pertanian konvensional petani kecil secara keseluruhan dapat menerapkannya untuk mengurangi biaya operasional akibat kenaikan harga pupuk dan pestisida kimia yang melambung tinggi. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan antara pertanian petani konvensional dengan non-konvensional di Desa Lawak, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu? Yang kedua, bagaimana menentukan pendapatan petani konvensional dengan non-konvensional di Desa Lawak, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu? Yang ketiga, mengetahui perbedaan ciri khas petani konvensional dan non-konvensional di Desa Lawak, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pendapatan petani konvensional dan non-konvensional di Desa Lawak, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Yang kedua, mengetahui karakteristik petani konvensional dan non-konvensional di Desa Lawak, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Manfaat penelitian. Yang pertama, menambah wawasan pengetahuan tentang petani konvensional dan non-konvensional. Yang kedua, menambah wawasan penulisan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya petani konvensional dan non-konvensional. Tinjauan pustaka. Yang pertama, petani non-konvensional. Petani non-konvensional adalah pertanian yang harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai salah satu kesatuan dan tak terpisahkan. Pertanian non-konvensional harus didasarkan pada sistem dan siklus ekonomi kehidupan. Bekerja, meniru, dan perusahaan memelihara sistem dan siklus ekonomi kehidupan. Yang kedua, petani konvensional adalah sistem pertanian yang masih bersifat ekstensif dan tidak memaksimalkan input yang ada. Sistem pertanian tradisional salah satu contohnya adalah sistem ladang berpindah. Sistem ladang berpindah telah tidak sejalan lagi dengan kebutuhan lahan yang semakin meningkat akibat bertambahnya penduduk. Sistem pertanian revolusi hijau juga dikenal dengan sistem pertanian yang konvensional. Program revolusi hijau diusahakan melalui pemulihan tanaman untuk mendapatkan varietas baru yang melampaui daerah adaptasi dari variabel yang ada. Padi.
Padi merupakan tanaman yang termasuk genus Oryzaceae yang meliputi kurang lebih 25 spesies terbesar di daerah tropis dan daerah subtropis seperti Asia, Afrika, Amerika, dan Australia. Padi yang ada sekarang merupakan persalingan antara Oryza officinalis dan Oryza sativa evsantani. Usaha tani. Usaha tani bukanlah ilmu pengetahuan yang tidak dilandasi oleh keadaan sebenarnya pada usaha tani dan petani. Kewajiban pokok studi usaha tani adalah memperoleh informasi yang sesungguhnya agar hasil studi bernilai tinggi. Data yang digunakan harus mempunyai tingkat penelitian setinggi mungkin, relevan dengan persoalan yang ekonomis menurut Moser 1968. Biaya usaha tani. Biaya usaha tani merupakan data pokok dalam survei usaha tani. Informasi ini biasa dikumpulkan terpisah antara yang berasal dari rumah tangga, tetapi kadang pula disatukan. Data yang dikumpulkan adalah data yang nyata atau mencakup juga hal-hal yang sukar dinilai dengan uang, misalnya penggunaan tenaga kerja, keluarga, dan produksi. Menurut Sari 2011, biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksinya. Menurut Taufik 2014, pada prinsipnya terdapat 3 langkah yang diperlukan untuk menyusun anggaran pembangunan usaha tani. Ketiga langkah yang dimaksud yakni mengumpulkan rincian fisik dan keuangan, merencanakan pembangunan fisik secara rinci, dan menyusun anggaran. Pendapatan usaha tani. Pendapatan petani padi dalam penelitian ini diadakan atas pendapatan biaya tunai, pendapatan biaya total, dan pendapatan tunai. Pendapatan biaya tunai diperoleh dari pengurangan penerimaan total usaha tani dengan biaya tunai yang benar-benar dikeluarkan dalam bentuk uang tunai atau pendapatan atas biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh petani atau explicit cost. Pendapatan atas biaya total adalah pendapatan yang diperoleh dengan memperhitungkan biaya input milik keluarga sebagai biaya input cost. Pendapatan biaya total didapatkan dari penerimaan total petani setelah dikurangi oleh biaya tunai ditambah biaya yang diperhitungkan. Sedangkan pendapatan tunai adalah pendapatan dari hasil penerimaan tunai dalam bentuk uang tunai setelah dikurangi oleh biaya tunai. Penerimaan tunai didapat dari penerimaan total yang dikurangi dengan penerimaan diperhitungkan yang merupakan penerimaan atas nilai produksi dari jumlah fisik produk yang dikonsumsi sendiri. Lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Desa Lawa, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan Kabupaten Luwu merupakan salah satu daerah yang masih melakukan 2 metode petani, yaitu petani modern dan konvensional. Metode penelitian sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani yang ada di Desa Lawa, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Sampel akan direncanakan dalam penelitian ini akan diambil sebanyak 10% dari jumlah populasi. Pemilihan responden yang digunakan metode acak atau simple random sampling di Desa Lawa, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode pengumpulan data. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi keadaan para petani konvensional dan non-konvensional yang meliputi potensi dan pemanfaatan sumber daya.
Selain data tentang jumlah pendapatan yang diperoleh anggota yang terdiri dari pendapatan petani padi, anggota para petani produktif yang membentuk struktur pendapatan hasil pertanian usaha tani padi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait dengan penelitian ini seperti BPS, Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Penyuluhan Pertanian, BPP, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.